Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas kimia dasar. Ini adalah pertemuan ketiga ya untuk kimia dasar, di mana kita akan membahas tentang struktur atom dan tabel periodik. Nanti di sini kita akan membahasnya. Apa saja yang akan dibahas, kita akan lihat di slide selanjutnya. Baik, apa saja yang akan kita pelajari pada pokok bahasan ini? Ya, isinya adalah yang pertama, di sini kita akan membahas tentang teori atom. Mulai dari yang pertama, nanti Dalton sampai dengan yang modern ya. Kemudian kita akan lihat struktur atom seperti apa. Kemudian selanjutnya nomor atom, kita massa atom dan isotop nanti akan kita lihat apa itu dan bagaimana pengaplikasiannya. Selanjutnya kita akan lihat teori kuantum. Nah, ini teori yang terakhir digunakan saat ini di ilmu kimia. Kemudian tentu kita akan lihat juga struktur elektronik atom itu sendiri. Baik, kita lihat yang pertama pembahasan tentang teori atom. Sejak zaman dahulu, sekitar 15 abad sebelum Masehi, Demokritus itu atau filsuf yang merupakan filsuf Yunani itu sebenarnya sudah memberikan definisi tentang apa itu atom, di mana dia mendefinisikan tentang atom merupakan sebuah materi terdiri dari zat yang sangat kecil gitu, berupa partikel yang tidak dapat dibagi lagi, itu yang disebut dengan atom. Di mana A itu dia artinya tidak, kemudian tomos itu terbagi, jadi tidak bisa dibagi lagi, seperti itu. Dan oke, setelah kita tadi membahas tentang definisi tentang atom ya pada abad sebelum Masehi oleh Demokritus, kita lihat teori atom modern. Eh, apa sih ya, bagaimana awalnya gitu? Diawali adalah teori atom yang dilakukan oleh Dalton ya, sekitar 1808 atau abad ke-18. Apa yang dikatakan oleh Dalton ini merupakan awal dari kimia modern gitu. Apa yang dikatakan? Yaitu pertama adalah semua materi terdiri dari partikel kecil yang tidak dapat dibagi lagi. Ini yang disebut dengan atom. Nah, selanjutnya dia mengatakan bahwa atom dari unsur yang sama identik. Jadi massa, sifat kimia, dan ukuran itu sama. Dan yang terakhir adalah senyawa terdiri dari atom-atom dari unsur yang berbeda yang bergabung dengan perbandingan bilangan bulat yang sederhana. Dasar dari teori atom Dalton apa? Jadi nanti kita lihat pada slide selanjutnya. Oke, tadi yang mendasari oleh teori atom Dalton itu ada tiga sebenarnya, tapi secara umum sebenarnya ada dua. Pertama, di situ adalah hukum kekalahan massa atau yang diungkapkan oleh Lavoisier tahun 1774. Dia memberikan definisi tentang massa total zat-zat yang ada di sudah reaksi kimia adalah sama seperti massa total zat-zat sebelum reaksi. Dia memberikan contoh pada apa namanya? Misalkan ada dua senyawa, satu reaksi gitu ya. Dalam satu reaksi ditimbang, kemudian sebelum reaksi dan sesudah reaksi ditimbang ternyata masanya adalah sama. Selain itu, kemudian di sini ada hukum perbandingan tetap. Di situ kenapa ini dilakukan oleh Proust ya, di Proust 1799. Eh, Hukum perbandingan tetap ini didasarkan terhadap penemuan bahwa sampel-sampel dari suatu senyawa memiliki komposisi yang sama, proporsinya sama berdasar massa dari unsur-unsur penyusunnya. Jadi dia mengambil proses ini mengambil mengambil teori tentang perbandingan tetap ini dari dari fenomena di mana dia 100 pon tembaga yang dilarutkan dalam asam sulfat atau asam nitrat dan diendapkan oleh karbonat dari nitrat atau kalium selalu menghasilkan 180 pon karbonat hijau. Jadi sama saja gitu. Setelah reaksi sebelum reaksi itu sama saja gitu. Kemudian hukum kelipatan perbandingan ini saya juga belum terlalu jelas, mungkin nanti teman-teman bisa cari sendiri. Setelah atom Dalton ditemukan, setelah Dalton mengemukakan sebuah teori, kemudian ditemukan juga struktur atom, di mana mulai tahun 1850 serangkaian penelitian menemukan adanya partikel subatomik apa saja yang berada di dalam atom. Itu ada pertama ada elektron, kemudian ada proton, dan kemudian neutron. Di mana elektron ini bermuatan negatif, proton ini bermuatan positif, neutron adalah bermuatan netral gitu.
Oke, yang pertama kita akan membahas tentang elektron. Jadi bagaimana penemuan elektron itu kita akan bahas selanjutnya. Baik, untuk menemukan elektron tadi dilakukan sebuah percobaan menggunakan tabung sinar katoda, di mana di sini ada katoda dan anoda yang dialirkan aliran listrik, di mana sumber listrik tegangan tinggi menghasilkan muatan negatif pada elektron di sebelah kiri katoda dan muatan positif dari elektron sebelah kanan ya, atau yang disebut dengan anoda. Sinar katoda bergerak dari katoda ke anoda yang dilubangi agar berkas tipis sinar katoda dapat lewat. Sinar ini hanya tampak melalui fluoresensi hijau yang dihasilkan pada layar yang dilapisi zinc sulfida di ujung tabung. Kemudian sinar ini tidak tampak di bagian ujung lainnya. Kemudian setelah itu kemudian setelah itu sinar katoda disimpangkan, di mana simpangan sinar katoda ini dalam medan listrik ya. Berkas sinar katoda disimpangkan sewaktu bergerak dari kiri ke kanan dalam medan plat kondensor bermuatan listrik. Kemudian simpangan berhubungan dengan partikel bermuatan negatif yang diharapkan tadi ya. Kemudian pada tahun 1856 sampai 1940 itu J.J. Thomson, ahli fisika dari Inggris itu mendapatkan Nobel untuk menemukan elektron. Dari percobaannya dia melakukan beberapa percobaan. Di sini dia menentukan rasio massa muatan ya, M per E untuk sinar katoda. Bekas sinar katoda yang mengenai layar tidak menyimpang jika gaya yang diberikan oleh medan listrik dan medan magnet seimbang. Dengan mengetahui kuat medan listrik dan medan magnet yang digunakan bersama dengan data lain, nilai M per E dapat diperoleh. Pengukuran yang tepat menghasilkan nilai minus 5,6857 kali 10 pangkat minus 9 gram per kolom gitu. Kemudian di sini ada ada pembelokan ya, di mana simpangan sinar katoda di dalam medan magnet terjadi. Berkas sinar katoda disimpangkan sewaktu bergerak dari kiri ke kanan di medan magnet tersebut. Coba perhatikan. Kemudian arah simpangan sinar katoda menunjukkan bahwa sinar katoda bermuatan negatif. Nah, pada tahun 1897 ini melalui metode yang diuraikan pada percobaan tersebut, eh, di mana Thomson menyimpulkan bahwa sinar katoda adalah partikel dasar materi yang bermuatan negatif yang dijumpai dalam semua atom. Sifat sinar katoda tidak bergantung pada komposisi katoda ya. Kemudian sinar katoda akhirnya dikenal sebagai elektron ini, walaupun sebenarnya yang berikan nama elektron ini adalah George Stoney pada tahun 1874 gitu. Nah ini dia, dengan mengatur kekuatan medan, dia E per M yang ditemukan minus 1,76 kali 10 pangkat 8 kolom per gram. Setelah itu di tahun selanjutnya Robert Andre Millikan tahun 1868 sampai 1953 ini ahli fisika dari Amerika mendapatkan penghargaan Nobel di bidang fisika pada tahun 1923 untuk menemukan muatan elektron tersebut dengan percobaan yang dilakukan dan akhirnya dia mendapatkan nilai elektron sebenarnya minus 1,6022 kali 10 pangkat minus 19 kolom sehingga M sama dengan 9 kali 10 kali 10 pangkat minus 28 kilogram gitu. Di lain pihak juga ditemukan senyawa radioaktivitas di mana di sini Antoine Becquerel ya 1850 1908 ya di mana dia seorang ahli fisika dari Perancis yang mendapatkan penghargaan Nobel di bidang fisika pada tahun 1903 untuk menemukan radioaktivitas dari uranium. Seperti ini sama percobaannya. Oke, selanjutnya kita akan melihat penemuan proton dan nukleus dari atom itu sendiri. Baik, untuk proton di sini Thomson juga setelah melakukan ini dia menemukan elektron tadi, dia mengajukan model atom yang dikenal dengan model atom Thomson atau roti kismis. Jadi dia menggambarkan bahwa atom itu seperti roti kismis, di mana elektron atau kismis tersebar di dalam badan atom yang bermuatan positif. Jadi intinya bahwa Thomson mengatakan bahwa atom yang berbentuk bola ini bermuatan positif dikelilingi oleh elektron-elektron yang bermuatan negatif seperti kismis seperti itu.
Setelah itu ada Ernest Rutherford ini tahun 1871 sampai 1937, ini seorang ahli fisika dari New Zealand yang mendapatkan penghargaan Nobel di bidang kimia pada tahun 1908 untuk menemukan struktur atau yang memiliki nukleus. Secara spesifik, Ernest Rutherford ini menemukan bahwa atom itu sebenarnya memiliki nukleus atau inti gitu. Nah, inti yang bermuatan. Apa apa isinya inti nanti kita. Nah, ternyata Rutherford sendiri mengusulkan bahwa seluruh muatan positif atom terpusat di inti atom atau nukleus yang menjadi pusat massa atom, sedangkan partikel yang bermuatan positif dalam nukleus disebut proton. Selain itu, penelitiannya juga mendapatkan bahwa massa proton itu 1,67262 kali 10 bahkan 24 gram atau kira-kira 1840 kali massa elektronnya. Kita akan melihat tentang sejarah penemuan neutron. Neutron ditemukan berdasarkan dari penemuan bahwa Rutherford sendiri tadi meninggalkan satu masalah, di mana perbandingan jumlah proton H dan He itu kan 1:2. Akan tetapi perbandingan massa H dan He itu 1:4. Bagaimana kita bisa menjelaskannya? Sebab itu ada peneliti Chadwick 1932 menemukan partikel yang bermuatan netral dan dengan massa hampir sama dengan proton yang disebut dengan neutron, di mana H mengandung satu proton, kemudian He mengandung dua proton dan dua neutron, maka perbandingan massa H dan He itu 1:4. Itu juga neutron itu bersama dengan proton itu berada terpekatkan dalam inti atom dengan ukuran yang sangat kecil ya. Sedangkan elektron bagian awan yang mengelilingi nukleus. Jadi proton dan neutron berada di bagian tengah, terpekat ya, berbarengan gitu. Sedangkan elektron itu akan tersebar di bagian luarnya ya gitu, mengelilingi dari nukleus tadi. Sehingga dari tadi penemuan neutron juga sehingga dihasilkan nomor atom, nomor massa dan isotop. Nah, ini contohnya atom X. Di sana ada A dan Z. Apa itu nomor atom, nomor massa dan isotop? Kita akan lihat. X itu lambang unsurnya, tadi unsur atom. Kemudian Z itu adalah melambangkan nomor atomnya ya, atau jumlah proton. Ingat pokoknya nomor atom itu adalah jumlah protonnya. Kemudian nomor massa. Nomor massa itu A, itu jumlah proton plus neutron. Sehingga nanti kalau kita akan menentukan neutron itu tinggal dikurangi saja ya dengan jumlah proton. Kemudian isotop, isotop itu apa? Isotop itu adalah atom, ada dua atom gitu ya, dengan Z sama tetapi A-nya berbeda. Nah itu. Baik untuk sesi ini sampai di sini. Nanti untuk eh, pembahasan tentang teori kuantum dan atom Niels Bohr, atom hidrogen Bohr akan kita bahas di sesi selanjutnya gitu. Terima kasih.